Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isim domir adalah kata pengganti yang menunjukkan mutakallim dalam kurung pembicara, mukhotob atau mukhotobah dalam kurung lawan bicara, waibah dalam kurung yang dibicarakan. Jadi domir ini pengganti dari lafat-lafat yang lain. Jadi yang dimaksud domir adalah kata pengganti. Terus domir ada dua, yaitu muttasil dan munfasil. Yang domir muttasil adalah domir yang selalu sambung dengan kalimat lain dan tidak bisa diletakkan di awal kalam atau setelah kata ilah. Contoh, hi ini domir, lalu digandengkan dengan huruf jar, menjadi bihi. Berarti kalau sudah sambung dengan kalimat lain, berarti ini dinamakan domir muttasil dan tidak bisa diletakkan di awal kalam. Jadi domir muttasil ini tidak bisa diletakkan di awal kalam. Seperti contoh hibi. Ini bukan domir muttasil ini. Jadi domir muttasil letaknya itu di belakang dan tidak bisa diletakkan setelah ilah. Seperti contoh illahu. Jadi ini bukan domir ini. Jadi ini bukan domir muttasil. Karena domir muttasil tidak bisa diletakkan setelah ilah. Kita lanjut ke domir munfasil. Domir munfasil adalah domir yang tidak sambung dengan kalimat lain dan bisa diletakkan di awal kalam atau setelah kata ilah. Seperti contoh, huwa, ini domir, illa huwa. Di sini ada domir, huwa, tapi tidak sambung dengan kalimat lain, berarti ini dinamakan domir munfasil. Jadi domir munfasil ini domir yang tidak bisa sambung dengan kalimat lain. Jadi ini tidak bisa sambung. Seperti contoh lagi, huwa Muhammadun. Ini ada domir. Terus ini muttasil apa munfasil? Ini termasuk munfasil karena tidak bisa sambung dengan kalimat lain. Jadi kalau tidak bisa sambung dengan kalimat lain, dinamakan domir munfasil. Kalau bisa sambung dengan kalimat lain, dinamakan domir muttasil. Sekarang lanjut ke i'rab untuk domir munfasil. Domir untuk domir i'rab untuk domir munfasil hanya i'rab rofa dan nasab. Domir munfasil hanya i'rab rofa dan nasab. Sedangkan i'rab untuk domir muttasil ada 3, rofa, nasab, dan jar. Kita pindah ke sini. Munfasil ada 2 i'rabnya, yaitu nasab dan rofa. Muttasil ada 3, rofa, nasab, jar. Jadi ini semua lafad-lafad domir munfasil. Ini lafad-lafad domir munfasil yang diwarna merah. Ini lafad-lafad domir muttasil yang warna merah. Biasanya kalau domir ini menggunakan jari-jari. Seperti contoh huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi sama dengan jari-jari. Cara menentukan wake beserta maknanya. Seperti contoh, kalau di sini huwa berarti mufrad. Kalau huma berarti tasniyah. Kalau hum jamak. Ini urutannya mufrad, tasniyah, jamak, mufrad, tasniyah, jamak, mufrad, tasniyah, jamak, mufrad, tasniyah, jamak.
Terus kalau ditanyakan seperti ini, huwa ini menunjukkan apa? Menunjukkan mufrad. Huma menunjukkan tasniyah. Hum menunjukkan jamak. Terus wake sekarang. Di sini mudzakkar waib, muannas waibah, mudzakkar muhotob, mudzakkar muhotob. Jadi kalau ditanya hiya, wakenya apa? Mufrad, muannas, waib. Jadi gitu penjelasan domir. Jadi ikut jari-jari di sini. Mufrad, tasniyah, jamak, mufrad, tasniyah, jamak, mufrad, tasniyah, jamak, mufrad, tasniyah, jamak. Mudzakkar waib, muannas waibah, mudzakkar muhotob, mudzakkar muhotob. Jadi penjelasan domir sudah selesai. Kita lanjut ke ciri-ciri mahal domir mutasil. Domir mutasil mahal nasab jika gandeng dengan fiil. Seperti contoh, fa'ala, kalimat fiil, gandeng dengan domir, maka domirnya ini mahalnya mahal nasab. Jadi mahalnya mahal nasab jika ada domir gandeng dengan fiil. Terus mahal jar, domir mutasil itu mahal jar jika gandeng dengan isim atau huruf jar. Seperti contoh, abdu ini kalimat isim, bi ini huruf jar. Jadi kalau disambung isim dengan domir menjadi mahal jar. Kalau harkatnya tetap karena mabni. Seperti contoh abduhu. Hu ini ma'rifat nakiroh, ma'rifat karena apa? Ma'rifat isim domir. Mutasil apa munfasil? Mutasil. Kenapa mutasil? Karena sambung dengan kalimat lain. Terus mahalnya mahal apa? Kalau mabni ditanyakan mahal, bukan i'rab. Mahalnya mahal apa? Abduhu. Mahal jar. Kenapa mahal jar? Karena gandeng dengan isim. Gandeng dengan isim. Kalau untuk harkat tetap karena mabni. Lanjut gandeng dengan huruf jar. Bihi. Bihi berarti hi ini mahal jar karena gandeng dengan huruf jar. Contoh lagi minhu. Minhu ini domir mutasil meskipun berakat dhammah. Kalau gandeng dengan huruf jar maka mahalnya mahal jar. Kenapa harkatnya tidak berubah? Karena domir termasuk isim yang mabni, tidak bisa berubah. Terus kita lanjut ke keterangan 1. Keterangan 1, setiap domir mutasil itu dibaca dhammah. Kecuali bila huruf sebelumnya berharokat kasroh atau berupa ya mati, maka dibaca kasroh. Seperti lafaz bihi alaihi. Contoh, setiap domir mutasil itu berharokat dhammah. Semuanya. Kecuali bila huruf sebelumnya berharokat kasroh atau berupa ya mati. Contoh, alaihi. Ini termasuk domir. Harkatnya asalnya ini berharokat dhammah. Karena sebelumnya berupa ya mati, maka harkatnya dirubah menjadi kasroh. Terus, jika sebelumnya berharokat kasroh, contoh, bihi. Ini domir mutasil, ini asalnya berharokat dhammah. Kenapa dirubah menjadi kasroh? Karena sebelumnya berharokat kasroh. Jadi gitu keterangan 1. Kita lanjut ke keterangan 2. Huruf mimnya isim domir jamak, kum, hum, antum. Jika bertemu al, maka berharokat dhammah. Seperti contoh,
kum bertemu al. Kalau kum, antum, hum bertemu al, maka mimnya menjadi harkat dhammah seperti contoh lakumul busro. Ini asalnya mimnya sukun. Kenapa diberi harkat dhammah? Karena bertemu dengan al. Keterangan 2 sudah selesai, kita lanjut ke keterangan 1 lagi. Ya mutakalim selalu sukun dan huruf sebelumnya pasti dibaca kasroh. Kecuali apabila huruf sebelumnya berupa ya mati, maka ya mutakalim tersebut dibaca fathah. Ya mutakalim selalu sukun, contoh kitabi. Kitabi ini ya mutakalim selalu dibaca sukun. Kecuali apabila huruf sebelumnya berupa ya mati, maka ya mutakalim tersebut dibaca fathah. Seperti contoh fi, ya. Ini ya mutakalim, ini ya mutakalim, dan sebelumnya berupa ya mati, maka ya mutakalim tersebut diberi harkat fathah lalu digandeng. Iya-nya diberi harkat fathah lalu digandeng. Digandengnya itu diberi tasdid seperti contoh fi menjadi via, menjadi via. Jadi kalau ada ya mutakalim sebelumnya ada ya mati, maka ya mutakalimnya ini diberi harkat fathah lalu digandeng. Yang dimaksud digandeng dijadikan satu lalu diberi tasdid. Keterangan 1 sudah selesai. Kita lanjut ke keterangan 2. Domir na atau nahnu selain menunjukkan mutakalim al-wair, mutakalim al-wair ini menunjukkan arti kita. Domir na nahnu selain menunjukkan mutakalim al-wair, kadang menunjukkan muadzim nafsah, memuliakan diri, seperti contoh inna khalaqnal insana, saya Allah yang mulia telah menciptakan manusia. Jadi na ini juga bisa bermakna saya, bukan hanya bermakna kita, bukan hanya bermakna mutakalim al-wair. Na ini juga bisa menunjukkan muadzim nafsah, memuliakan diri. Artinya bisa bermakna saya. Jadi keterangan 2 sudah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.